Kalau offline anak nakal kita jewel atau kita ingetin ya, tapi kalau online nggak bisa kan. Perasaan sih pasti kita lihat orang sukses pasti kita ikut senang ya. Kita ikut senang dan kalau dulu pernah jadi bagian dari mereka pun ya senang juga lah pasti kan gitu kan. Itulah tantangan jadi guru ya Lukas. Kita nggak boleh ngejudge anak itu. Kita nggak boleh ngejudge anak dan itu yang selalu saya ingatkan ke diri saya sendiri. Treat your student like a family. Saya selalu bilang hidup itu pilihannya. Hai semuanya, jadi hari ini ada bersama dengan saya seorang guru fisika SMA. Oke, dari SMA Katolik Yosudarso Batam. Nah, pasti teman-teman sekalian udah pernah dengar lah ya, SMAK Yosudarso Batam. Nah, bagi yang belum tahu, mungkin saya bisa bilang SMAK Yosudarso Batam ini adalah sebuah sekolah swasta yang terletak pada Jalan Damerdu nomor 2, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota. Oke. Jadi SMAK Yosudarso Batam ini mungkin kalian sudah pernah dengar ya, merupakan alma mater beberapa orang-orang yang mungkin sekarang udah cukup terkenal di Indonesia. Salah satunya kayak YouTuber, yaitu Leonardo Edwin, dan juga mungkin kayak yang belakang ini, atau beberapa 2 tahun lalu sempat viral, oke? Yaitu Hakim Cantik, yang namanya adalah Lianana Leonardo. Oke, jadi langsung aja kita sambut Pak Johan Susanto. Halo Pak, apa kabar? Baik. Gimana kabarmu Lukas? Baik juga Pak, baik. Oke, belakangan ini ngapain aja Pak nih di Batam, kayak sekolah masa pandemi gitu? Ya. Ngajar, kita tetap ngajar seperti biasa karena di SMA Yosudarso itu kita tetap jadi selama pandemi pemerintah itu sebenarnya mengeluarkan kurikulum khusus, jadi bab itu dipotong. Tapi kita boleh pilih melaksanakan itu atau ikuti kurikulum nasional yang standar gitu. Nah, dari hasil rapat kita tetap membuat standar supaya semua materi itu tersampaikan dengan baik. Nanti kan takutnya anak-anak itu mau tes kemana kan, takutnya materi malah kesampaian di sekolah. Jadi kita tetap ikutin materi semuanya. Jadi kita tetap ngajar seperti biasa, cuma kita mengajar secara online. Nah, sebenarnya 2 minggu atau 3 minggu lalu itu kita udah start offline. Jadi yang mau online, yang mau offline sekarang ke sekolah. Cuma kan terakhir ini minggu terakhir ini kan Batam pun naik drastis kasus COVID-nya. Jadi kita kembali ke online lagi seperti itu. Ngajar seperti biasa ya, ngajar kualitas sama anak lah sekarang banyak waktu untuk anak gitu kan. Ya seperti biasa lah, udah biasa cuma rata-rata dikerjakan secara online lah. Gitu wow, oke. Tetap jadi kayak ya. Kenapa Pak? Tetap produktif walaupun yes, of course. Wow. Jadi kayak selama pandemi itu apa sih tantangan atau kayak hal baru apa aja yang Pak Jo belajar gitu? Kayak kan cara ngajarnya juga baru gitu. Ya, tantangannya ya kita harus update sama perkembangan teknologi sih. Kayak gitu. Jadi mulai kenalan. Kalau mungkin di Singapura udah biasa ya orang pakai Google Classroom, menggunakan Microsoft Word untuk mengajar, udah biasa ya. Tapi di Indo kan nggak biasa kayak gitu kan. Jadi kita belajar menggunakan Google Classroom. Kemudian di awal tahun ajaran baru Juni 2020, kemudian kita bisa Yosudarso itu bisa masuk ke G-Suite for Education. Jadi kita punya Classroom unlimited storage kan. Di semua itu gratis kah atau sekolah yang bayar? Sekolah gratis. Sekolah gratis. Wow. Jadi kita punya drive itu unlimited untuk nyimpennya. Jadi semua file di sana ya. Membiasakan itu seperti itu, kemudian membiasakan mengajar online. Nah, bedanya online sama offline itu gini. Kalau dulu kan fisika misalnya, fisika itu kan 4 jam seminggu kan. 4 jam seminggu. Jadi 4 kali 45 menit, 180 menit seminggu gitu kan. Nah, sekarang itu cuma jadi 60 kali 2, 20 menit. Jadi materinya sama, harus ngajar secara online, harus dikemas, dan gimana caranya supaya materi itu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kita harus cari tekniknya lah, menyampaikan gimana supaya tetap menarik anak-anak. Kan beda. Kalau offline anak nakal kita jewel atau kita ingetin ya, tapi kalau online nggak bisa kan. Kalau kita menarik anak tetap stay kan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya menarik, itu tantangannya kan. Belajarnya di video sedikit-sedikit ya yang diperlukan lah seperti itu. Cari-cari aplikasi
termasuk aplikasi untuk rekam screen seperti itu kan. Saya sih biasanya menggunakan Fluvid ya, yang gratis. Fluvid, Iya. namanya itu kan tinggal rekam screen Apa gitu. ada dikasih kayak papan buat tulis itu nggak Pentep atau? ya, Pentep kan. Heeh. Nah, Pentep sekolah menyediakan sekarang. Sekolah Sekolah menyediakan. sediain. Awal-awal itu Oh, cuma ada beberapa guru yang memang beli sendiri ya. Tapi kemudian sekolah kan dapat bantu dana bos, jadi sekolah menyediakan itu beli. Guru yang mau pakai pinjam aja Pentep. Ya memang terbantu dengan Pentep sih. Sebelum Pentep juga saya akhirnya terbiasa menggunakan mouse untuk menggambar. wah, Langsung ya. waduh, Satu mouse. jago, jago. Ya lama-lama yang terbiasa gambar nulis semua itu jadi kayak biasa. Jadi kemarin Wow, awal adaptasi dengan Pentep juga susah juga rupanya kalau nggak terbiasa Pentep itu kan masalahnya kan lama-lama. waduh, pakai mouse loh. Pakai mouse Wow, ya, pakai mouse, pakai susah sih. mouse. Ayo lama-lama terbiasa Apalagi juga. fisika ya, ada Iya, gambar-gambar gitu. rumus-rumus. Nah, satu sisi bisa kita siasati dengan cara kita udah ketik dulu, udah ketik pembahasannya, lalu kita tinggal tampilkan, segi-segi kita tampilkan begitu kan bisa. Kayak PPT gitu kan. Iya, atau bisa juga dalam bentuk Word atau bentuk pen disimpan di image kan. Nanti tinggal Oke. tinggal lingkarin seperti itu kan Pak Ditken kan. Ya kayak gitulah pandai-pandai kita lah. Artinya tetap belajar sih. Kemudian gimana cara Oh, gunakan Google Classroom secara efektif seperti itu kan. keren. Nah, Ini kemarin, kalau online Pak, kayak murid-muridnya pada on video gak ya? pertama itu kita minta on video. Ternyata ada yang bilang nggak ada kamera lah, nggak ada inilah. Akhirnya memang berharap kesadaran anak masing-masing sih akhirnya sih. Karena memang tantangan online itu kesadaran anak untuk belajar itu dituntut lebih. Dan itu jujur aja memang belum dipunyai oleh Indonesia gitu kan, pelajar Indonesia ternyata ya. Oh, Ya, iya. kesadaran untuk belajarnya masih kurang. Soalnya I think yang nggak punya kamera itu mungkin kayak PC di rumah ya, nggak pakai laptop ya. Ya, PC di mana pakai laptop. Nah, kemudian bilangnya, Pak, untuk makanannya susah mau beli kamera lagi ya. Sudahlah, Pak. Kalau udah ngomong begitu, kita mau ngomong apa lagi ya? Sudahlah, gitu kan. Yang bisa buka. Nah, Wah. ada triknya begini, Lukas, supaya merangsang mereka aktif. Saya belajar dari salah satu guru di Yosudarso. Jadi di Google Classroom itu kan ada fasilitas tugas, lalu ada model pertanyaan gitu kan. Ada yang pilihan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kita langsung, jadi kayak kuis singkat begitu. Itu ngecek anak-anak yang hadir berapa kan. Nah, kuis singkat, misalnya saya ngajar dari 7.30 sampai 8.30. Lalu saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang gampang aja dijawab. Sekedar untuk review materi kan. Yang sejawab dan satu poin gitu. Kita ketik pertanyaan langsung post. Nah, anak-anak yang stay tinggal dalam kelas kan mereka langsung jawab gitu. Langsung post juga jawabannya. Dan itu langsung muncul. Lalu kita kasih batas waktunya. Misalnya saya mulai pertanyaan jam 8. Jam 8.05 udah saya kasih batas waktu pengumpulan gitu. Jadi yang kumpulan nah, itu terus itu untuk ngecek kehadiran anak. Bisa gitu ya. Ya, sekali bisa untuk itu untuk ngecek kehadiran anak. Atau sekali tetap harus panggil namanya. Minimal kalau mereka nggak buka kamera, minimal mereka tetap stay lah ya. Jadi kita panggil kadang-kadang di tengah-tengah materi itu kita tanya, panggil aja namanya, ngerti nggak? Kalau saya kan kalau saya ngajar offline kan kamu kan tahu kalau saya ngajar offline terus setelah saya ngajar, saya keliling, satu saya tanyain, kamu ngerti nggak gitu kan? Nah, yang seperti itu tetap dilakukan untuk ngecek kehadiran anak. Nah, kadang-kadang yang seperti itu, kadang-kadang memang tanya jawab lisan itu nggak semua anak mau jawab. Paling 3-4 anak aja yang mau jawab. Jadi caranya gitu biar anak jawab semua. Kayak gitu. Jadi kita post pertanyaan di Google Classroom, mereka langsung jawab di Google Classroom-nya. Muncul kan langsung siapa aja kan. Ngecek kayak gitu. Itu kayak jawabannya apa, Pak? Kayak iya, misalnya ini. Betul atau salah pernyataan. Nah, seperti itu. Jawab betul, salah. Yang cepat aja, itu jangan hitung-hitung yang rumit kan, itu aja untuk refresh aja yang materi selingan seperti itu kan. Dan banyak aplikasi-aplikasi juga yang bisa dipakai sih sebenarnya untuk quiz-quiz seperti itu yang menarik. Jadi memang tantangannya itu mencari metode yang menarik yang bisa juga membuat anak-anak tertarik belajar, termasuk kita menyiapin lebih untuk nyari lagi sebelum ngajar, nyari lagi link-link video yang mana yang menarik, cocok gitu kan. Link-linknya diputar video, nanti lihat diskusi seperti itulah Lukas. Dan tentu saja harus nyiapin modul harus tetap ada ringkasan modulnya. Ya kayak gitu. Tapi Pak, kayak gitu aku baru kepikiran nih, kayak ada nggak sih anak yang kayak mungkin nggak punya komputer yang harus ke warnet gitu? Oh enggak. Kalau yang di awal kita data dulu siapa-siapa yang masalah tuh kita undang ke sekolah, kita kasih PC ada di sekolah. Oh, wow, nice. Nah, jadi orang tuanya cukup tanggung jawab untuk antar jemput dia saja.
Iya, soalnya kalau warnet juga belum tentu buka kan. Lagian kan kayak jaringan internet susah ya kan. Di rumah nggak ada wifi yang harus pakai kuota kan mahal sekali kan untuk Google Meet misalnya. Jadi yang penting kita data habis itu kita undang ke sekolah. Kita undang ke sekolah untuk dikasih komputer, dikasih ruangan komputer ya kamu belajar di sini. Sekarang Ada dikasih internet juga kan ya? Ya Dari semua free di sekolah, dia tinggal pakai aja. Komputer tinggal pakai, berarti benar-benar free gitu sebenarnya gitu. Jadi sekarang tergantung anaknya mau atau enggak gitu aja sih sebenarnya. Karena di sekolah open banget untuk anak-anak yang seperti itu. Silakan ke sekolah gitu. Kita bantu di segi fasilitas. Jadi nggak ada alasan, nggak ada alasan ya. Sudarso nomor satu ya. Nggak ada alasan. Mantap. Nggak ada alasan. Itu dananya langsung keluar banyak gitu ya? Ya kan ada bos juga. Dan memang ada wifi di sekolah kan. Nah, ada wifi di sekolah. Nah, kayak gitu. Sekarang memang tinggal anaknya mau atau tidak buat belajar gitu aja. Keren. Wow. Dan aku baru tahu nih kayak kondisi. Kami menggunakan sistem seperti ini akhirnya, Lukas. Kalau dulu kan pas offline kan, Mas online itu kan suka-suka guru mau kapan belajar, mau kapan ulangan gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang itu sistem online-nya di Yosudarso itu kita per KD, yang kompetensi dasar per KD itu guru tuh harus membuat program semester. Lalu dari kurikulum udah membagi kapan waktunya ulangan, kapan waktunya itu. Jadi kita baginya 3-1. Jadi 3 minggu belajar, 1 minggu ini ulangan. Jadi sekarang waktu online ini dikenal sebagai minggu ada yang dikenal sebagai minggu ulangan. Jadi waktu itu memang ada jadwal khusus seperti ujian semester kan, 1 minggu khusus kan. Nah sekarang tiap 3 minggu ada 1 minggu ulangan, tiap 3 minggu ada 1 minggu ulangan. Jadi guru-guru harus benar-benar ngajar gunakan waktu itu dengan baik supaya targetnya tercapai kayak gitu. Jadi udah di setting gitu. Iya. Kalau nggak gitu kan kita susah kan nanti kan. Apalagi misalnya gurunya ngajar banyak kelas, dia harus menyiapkan banyak soal kan gitu kan. Repot. Jadi ulangannya masih ada kayak esai gitu kan? Masih. Kita tetap perlu esai sebagai pembeda. Kalau online dia karena gini aja, yang offline dia anak berusaha untuk cheating kan. Apalagi yang online kan gitu kan. Jadi kalau cuma PG semua, waduh, nilainya luar biasa pasti. Kita butuh harus disusahin nggak Pak soalnya? Satu sisi serba salah sih kalau disusahin. Kita ngajarnya juga nggak gimana pun online kan. Ya tetap ada perlu satu soal yang membeda lah intinya gitu. Keren. Ya soalnya saya jadi nostalgia nih dulu kayak pas SMA mungkin ujian akhir semester, ujiannya hari Senin, jadwalnya keluar hari Sabtu gitu. Kayak ya mungkin teman-teman apa yang di seluruh Indonesia ini kan ada yang sekolahnya 5 hari kan, tapi Yosudarso tetap 6 hari. Oh. Sampai sekarang masih 6 hari. Ya tetap mencintai 6 hari ya. Aduh. Ya jadi sebenarnya ngomong-ngomong soal laptop ini juga saya sendiri kan di Singapura kan ya. Saya juga ada teman yang mungkin lagi secondary SMP di sini dan ya ternyata mereka emang wajib punya laptop gitu kayak tapi ya laptopnya bukan yang mahal lah, laptop murahan gitu kayak mereka sebutnya Chromebook gitu. Jadi setiap murid harus ada itu. Terus ya sama sih, mereka juga pakai G Suite, terus kalau sekolah online juga pakai G Suite gitu. Cuman mungkin satu hal yang di YOS ya mungkin yang bikin hal baru itu kayak ulangannya udah ada jadwalnya ini. Jadi udah tahu minggu keberapa ulangan, minggu keberapa. Ya, 3 minggu materi, minggu keempat ulangan. Jadi lebih terstruktur dan itu memungkinkan untuk materi itu terkejar gitu loh. Nah, kita udah kasih target. Ya terserah nanti misalnya memang dia butuh untuk 1 minggu itu 1 minggu ulangan itu 2 bab ya silakan gitu loh. Ya kita menyesuaikan aja. Kalau jadwal ujian akhirnya juga udah ditetapin belum? Udah. Nice. Nah, kalau dulu offline itu memang kita ada yang namanya program semester. Itu yang ditetapin cuma pas jadwal ujian akhir aja. Kalau sekarang sampai ujian ulangan harian itu sudah ada jadwalnya gitu. Minggu keberapa ulangan supaya itu benar terencana. Karena kan waktu kita nggak banyak. Kan? Nah, yang dulu misalnya agama dulu kurikulum K13 ini seminggu dia 3 jam loh. 3 kali 45 atau 30 menit. Nah, kalau sama online ini kan tidak boleh lama-lama belajarnya. Kita kan satu hari cuma 4 mapel loh. Wow. 7.30 sampai 8.30, 8.40 sampai 9.40,
break 10 menit terus antar mata tuh break 10 menit. Anak-anak bisa refresh mata, bisa istirahat, bisa ke WC, ya kan? Oh, iya Dulu juga kan sih. gitu kan. Heeh. Nah, kasihan kalau mereka mantau terus kan. Iya, iya. Lagi itu kan memberi jeda buat waktu untuk guru switch juga sebenarnya. Wow, beneran jadwal-jadwal sekolah juga di ini ya, dirombak gitu Ya, ya. Oh, soalnya ya kalau kalau ngomong soal jauh ujian apa tadi ya, dulu pas pertama kali tentang Singapura aku amazed-nya itu karena sebelum semester yang baru kan ada yang namanya ya daftar-daftar modul lah gitu kan. Nah, pas kita daftar modul itu, kita udah tahu, oh modul ini ujiannya tanggal berapa. Wah, ya, itu ya. kayak tanggal berapa, jam berapanya udah ada gitu. Dari sebelum semesternya dimulai gitu loh. Jadi kayak Goalnya eh, sudah ada mereka, udah setting kayak, goalnya. kayak kayak salah satu hal yang mungkin sekolah-sekolah di Indonesia sebelum pandemi ini belum ada lah ya. Tapi sekarang wow sih, puji Tuhan banget. Ya, ya. Semua tersetting sih, semua tersetting memang. Semua Jadi kayak tersetting. eh, ya guru-guru juga harus persiapin gitu ya. Ya, 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 ya. Kayak Sisi misalnya positifnya itu. materinya benar harus diselesain sebelum ulangannya gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi itu memudahkan dari pihak sekolah untuk memantau juga sebenarnya. Heeh. Gitu. Nice, nice. Karena memang Dan waktunya sedikit. Kalau kamu nggak gunakan baik-baik, kan memang kita nggak mungkin ada beberapa guru senang tidak dalam kelas kan. Kadang-kadang nyimpang dari ya, materi ya kan. Hanya nggak ya. mungkin seperti itu kan. Nah, ya itu betul dia harus benar-benar fokus untuk ngejar materinya dulu. Karena memang waktu kita nggak banyak gitu. Mm-mm. Sebenarnya dulu dulu bahkan ada kelas yang kayak oh apa udah siap gak kalian ulangan gitu kayak kalau murid-muridnya pada belum siap nanti diundur gitu. Dan sebenarnya kayak the worst case scenario Ya, ya ya, misalnya ya. satu semester ada 8 bab, Nah, bab 7 makanya, 8-nya gak kebahas. makanya, jadinya seperti itu kan jadinya kan. Heeh. Sebenarnya, memang kita udah buat dari dulu pun offline pun ada tetap ada yang namanya program semester itu Udah tujuannya ada itu ininya untuk ya, apa masuk. kayak rencananya gitu ya. Ya, cuman dulu kan per mapel nyusul sendiri kapan mau ulangan gitu loh. Iya. Sekarang itu kita udah jadi program sekolah. 3 minggu Oh, belajar, minggu keempat ulangan. 3 minggu semua belajar, mapel minggu di keempat iniin ulangan. sekolah ya. Tidak jadi program sekolah. Jadi Oh. udah ada minggu ulangan. Jadi nggak ada istilahnya di minggu itu guru nggak ulangan. Oh, jadi kayak gak mungkin ada satu hari yang berapa ulangan maksimumnya itu. Ah, ya, gini, kalau dulu kan maksimum 2 kan, karena mereka Dua. sama proses belajar kan. Nah Yes. sekarang gini, ada untuk kelas 10, 11, 11, 12 itu mereka 14 mapel, Hmm. 14 mapel, 14 mapel, jadi kan 7 hari kan. Hmm. Karena minggu ulangan kan cuma 6 hari. Ah. Nah, jadi ada hari-hari tertentu yang memang 3 mapel, 2 hari yang 3 mapel, Oh, wow, kayak bentar, gitu. Pak. Sorry, Pak. Ini berarti seminggu itu, maksudnya kalau kalau tiga minggu belajar, seminggu ulangan itu berarti 6 hari itu ulangan semua. Ya, namanya minggu Wow. ulangan. Minggu terjadwal kan, minggu ulangan. Setelah Wow, minggu wow, wow. ulangan, minggu depannya kita buat minggu hair langsung. Minggu hair. Jadi Oh. minggu ulangan, habis itu minggu depannya kan belajar tuh. Belajar, nah pulang sekolah tuh sudah ada jadwal hair. Jadi Wow. semua terkontrol, Wow, 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 gitu. wow, wow. Udah kayak apa ya? Mid semester pertama, mid semester kedua Ah gitu ya, ya. jadi kan kasusmu seperti saya belum siap Pak mundur ya nggak terjadi lagi seperti itu. Nggak ada alasan Nggak di ada situ ya. alasan lagi, minggu kan ulangan, Ya, anaknya juga harus harus ulangan, nggak ada ikutin alasan lagi. aturan, harus Ya, ikutin nggak jadwal. harus ulangan. Wow, keren sih, keren. Keren, keren. Mungkin dia Soalnya membedakan yang sudah dengan sekolah-sekolah yang di Batam itu mungkin. sistem Ya, barunya ya. sistem pemantauannya itu mungkin yang beda. Keren, keren. Di sini sebenarnya aku ada kenal ya dari teman saya yang satu sekolah itu kayak setiap hari Senin itu ada ulangan. Mungkin sekarang aku pengen nanya nih Pak, kayak Nah, gimana perasaan Bapak pas lihat murid-murid Bapak yang sudah lulus, yang udah jadi orang-orang besar gitu. Mungkin saya kemarin nge-stop dikit kayak ada senior Daniel Yoda, dia sekarang kerjanya di Traveloka, terus kayak mungkin ya Leonardo Edwin lah ya, jadi YouTuber yang cukup terkenal influencer, dan juga
mungkin ada yang kerja di Shopee lah, Tokopedia lah, dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang hakim cantik gitu loh. Gimana tuh, Pak? Ya, nah, ya, nah. Ya, ya, eh, perasaan sih pasti kita lihat orang sukses pasti kita ikut senang ya. Kita ikut senang dan kalau dulu pernah jadi bagian dari mereka pun ya senang juga lah pasti kan gitu kan. Mudah-mudahan kita pernah jadi bagian yang pernah membentuk mereka jadi seperti itu gitu ya. Senang dan bangga pastinya ya. Kalau yang positif ya kan, senang dan bangga. Tapi yang namanya guru itu kan tidak boleh ngaku aja yang sukses-sukses. Misalnya yang brengsek itu itu yang murid kita, itu produk kita gitu kan, mau gimana pun gitu kan. Iya. Ya gitu. Jadi baik atau ilmu tetap kalian adalah murid Sudarso gitu ya. Sudarso tidak hanya cuma maunya yang lihat yang bagus-bagus aja kan, tetap kita kehendak kita semuanya di oke gitu kan. Kita yang ada yang kurang juga kayak gitu kan. Tapi itu tetap muridnya harus gimana pun tetap kita akui gitu kan. Wow. Senang dan bangga kalau lihat orang sukses, luar biasa kan. Dan itu ya kalau kalian berkenan kan kapan-kapan kita undang untuk mumpung online nih kan, kita undang untuk talkshow bersama siswa semakin memotivasi adik-adiknya ya kan. Bawa masuk sekolah. Boleh ya, nah, Lukas 3 tahun jadi 7 boleh kita panggil kan. Yang senior istilahnya alumni yang sudah itu kita panggil kan. Kumpulkan, kita talkshow, ada kumpul. Jadi kalian berbagi inspirasi lah dan motivasi ke adik-adik. Gimana? Sedia lah gitu ya. Bisa lah ya, masuk ke channel YouTube-mu atau channelnya Edwin ya. Jadi kalau sekolah nih, kayak mungkin ada murid-murid yang sekarang udah jadi lumayan sukses gitu ya. Kayak contohnya Leonardo Edwin nih. Aduh, kayak gimana sih Pak? Mungkin menurut Bapak kayak perbedaan mungkin dulu pas di sekolah menurut Pak Jo itu lihat kayak ini anak mungkin di sekolah masih bandel tapi ternyata sekarang udah ya itulah tantangan jadi guru ya Lukas. Kita nggak boleh ngejudge anak itu. Kita nggak boleh ngejudge anak dan itu yang selalu saya ingatkan ke diri saya sendiri gitu. Kita jangan fokus pada kekurangan anak tapi fokuslah pada kelebihan anak. Iya. Fokus pada kelebihan anak. Setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing dan tugas kita lah membantu mereka menemukan kelebihan mereka. Mereka di IPA tapi mereka nggak bisa hitungan, mungkin hafalan jago. Mereka di IPA tapi mungkin mereka jago olahraga. It's okay. Itulah kelebihan. Dan kalau kamu masih ingat, saya selalu kasih nilai plus apapun prestasi mereka. Saya selalu tambah nilai di fisika kan. Nggak harus dia juara olim, nggak harus dia menang lomba matematika, nggak apa. Dia ikut lomba basket yang menang, saya kasih plus kan. Nah, itulah saya butuh apresiasi kan. Kita bawa apapun hobimu, apapun prestasimu, kami akan support gitu loh. Gitu. Nah, mari berkembang semua aspek gitu loh. Bahkan sebenarnya kayak nggak tahu ya, kayak pendidikan di Indonesia menurut Bapak kayak bisa nggak sih kayak melihat potensi muridnya gitu, kayak mungkin misalnya dibilang apa ya, kayak kan pelajarannya udah fix gitu kan. Ya, jadi kayak belum tentu semua hal teruji gitu. Mungkin aja anak ini potensinya di bidang apa yang nggak ada di sekolah. Makanya perlulah anak itu ikut ekskul itu. Dia tidak temukan dia punya passionnya di sekolah. Nggak semua anak senang belajar pasti ya. Tapi dia ada ekskul yang buat dia, ternyata saya di sini ya. Dia nggak tahu apa-apa. Kalau mungkin dia ikut, saya senang musik, coba musik lah. Diajari main gitar, ternyata senang. Ketemu passionnya, rupanya seperti itu kan. Nah, kayak gitu. Makanya perlu ekskul untuk membantu. Sekarang juga ada ekskul programming. Kami sekarang ada yang ekskul baru loh, stock market kami ada. Apa? Stock market. Wow. Ada yang Sudarso. Wow. Siapa tuh Pak yang ngajar? Apa pokoknya Jason itu? David Christopher. Oke. Wow. Online ya berarti ya. Wow. Online. Dan peminatnya membludak. Memang apa lagi zamannya kan, lagi boomingnya kan? Oke. Boomingnya kan. Kalau pokoknya Jason ya itu ahli banget karena kita nggak itu. Dia pun sibuk sekali. Wow. Jadi disclaimer ya, kayak David Christopher ini angkatan aku.
angkatannya Leo kayak dulu pernah yang sekelas gitu ya. memang minatnya investasi ya kan dari dulu kan. Keren. Bentar lagi ada apa? Jangan-jangan ada ekskul cryptocurrency gitu ya. Itu kan semua kembali ke ini. Kita judulnya stock market, tapi poin pentingnya adalah mengajarkan anak untuk ngerti investasi gitu loh, dan jangan sampai tertipu investasi bodong. Wow. Tahun financial itu tidak didapatkan di sekolah loh. Sekolah Indo tidak mengajarkan itu loh. Rata-rata sekolah Indo bisa undang orang buat workshop ini loh Pak, kayak investasi apa? Ya, satu sisi mungkin bisa seperti itu. Jadi ngomong tentang itu mungkin ketua BEI atau apa kan, ketua bursa Indonesia atau apa investasi kan seperti itu. Ya. Untuk GTS itu mereka bisa gitu. Wow, keren sih. Nah, kan? Ya, ayo sekarang ya sudah. Keren. Aku ya kayaknya aku sendiri aja kayak ya mungkin ada beli saham lah ya, tapi saham gabungan gitu, bukan saham yang benar-benar kayak investasi saham masing-masing gitu. Kayak wow, keren. Ya, memang kalau saham gabungan tuh mungkin saya nggak tahu. Ada banyak aplikasi kan, kayak misalnya kita bisa punya villa mewah di tepi laut di Bali dengan cara megang saring saham kan. Ya nggak ada kami seperti itu kan. Liana ya namanya yang pelopor. Liana apa yang ngetop itu yang motivator itu salah satunya dia promosikan, ada Tung semua ini kan dia bantu promosikan seperti itu kan kalau nggak salah. Lot, mereka istilahnya pakai lot. Jadi ini ada perumahan. Oke, kamu beli berapa lot, kamu dapat hak apa saja seperti itu. Jadi kamu punya kepemilikan di sana. Ya, silakan searching seperti itu. Nah, kan? Keren. Ya, karena kalau kita cuma nabung di bank, berapa sih returnnya? Ya kan? Lebih baik uang itu kita kenakan tempat lain. Nah, dan yang seperti itu kan tidak diajarkan di sekolah, dan sampai orang tua juga nggak ajarkan seperti itu kan. Banyak orang tua yang tahunya cuma sorry itu saya cuma ya udah yuk nabung di bank gitu. Macet Pak tadi. Oke. Ya, banyak orang tua yang nggak ngajarkan maksudnya pola pikir seperti itu. Tahunya cuma ya udah kamu nabung di bank atau misalnya investasinya properti seperti itu kan. Yang sebenarnya kurang liquid dibanding saham juga ya. Sebenarnya banyak variasi lah ya. Ya variasi ya. Apalagi kalau kamu kan yang penting bisa menghasilkan cuan sih kan untuk ujung-ujung gitu kan. Kalau mau investasi apa yang penting bisa cuan ya kan. Tapi anak-anak harus tahu mana yang investasi bodong, ciri-cirinya seperti apa, mana yang enggak kan gitu kan. Harus ngerti ya. Itu kita ajarkan. Jadi kalau murid-murid di sini mau merantau silakan boleh ke Batam. daftar di sekolah Yosudarso. Ya, jadi apa ya? Ya harus up to date lah memang. Apa hal yang pasti? Yang pasti satu hal yang pasti dunia itu adalah perubahan. Betul nggak? Yang pasti adalah perubahan. Pasti itu adalah perubahan. Bisa berubah. Ya pasti harus berubah. Pasti harus berubah ikutin zaman gitu. Teori kekacauan fisika. Ya. Sebenarnya rasanya beneran di Indonesia ini banyak sih kayak opportunity. Soalnya ya Indonesia juga luas dan juga demografisnya juga besar, kayak banyak kan anak-anak muda yang maksudnya 60% itu anak-anak usia muda kan di Indonesia gitu kan, kayak populasi di Indonesia. Jadi sebenarnya dibanding Singapura itu menurutku Indonesia itu benar-benar potensinya besar sih. Gila. Ayo pulang bantu mengembangkan Indonesia. Iya. Nggak tahu nih kapan balik Pak. Masih betah di Singapura ya? Ya oke. Jadi kau boleh tahu Pak, kayak sudah berapa lama sih Pak jadi guru dan kenapa pengen jadi guru? Saya mulai mengajar tahun 2003. 2003 di SMA Santa Maria Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Pinang ngerantau dari Bangka ke Tanjung Pinang. Naik kapal dulu masih. Oh iya, berapa hari itu ya? Kenapa mau jadi guru ya? Sebenarnya ini kecelakaan sih. Bukan kecelakaan juga. Sebenarnya dulu kan kita dari keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk melanjutkan sekolah itu kita nggak ada uang. Waktu itu Yayasan Tunas Karya, saya dulu sekolahnya di SMA 1 Yosef Pangkal Pinang, itu satu yayasan dengan Yosudarso juga.
Nah, saya sekolah di sana tuh ada ibu guru, Bu Nyupan tahu lah ya, Bu Nyupan kenal ya. Bu Nyupan itu dulu guru saya, guru Indonesia juga. Wah, Dia udah dia lama ya Pak jadi memberitahukan guru. ya tahun 2002 ya, dia memberitahukan ini loh, ya sebenarnya buka lowongan jadi guru, kamu disekolahkan dan seterusnya. Ya udah saya tes ke sana lolos, habis itu disekolahkan. Saya disekolahkan di Surabaya. Oh, yang apa tuh namanya? Widya Mandala Surabaya. Saya alumni Widya Mandala Surabaya. Kayak universitas guru-guru di YOS gitu ya. FKIP. Kalau guru di Yos itu rata-rata mereka di Yogyakarta, Sanata Dharma. Ah iya ya, Nah, Sanata saya Dharma, beda sendiri, betul saya betul. Widya Mandala Surabaya. Ya udah akhirnya berjalan waktu, ternyata kemudian saya kuliah 3,5 tahun, 3,5 tahun selesai. Di kontrak kerjanya itu 2 kali masa, saya membayar yayasan sebesar 2 kali masa kuliah saya. Jadi saya punya kewajiban untuk mengajar selama 7 tahun, tapi saya bebas mau kuliah Oh. mana aja. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya menemukan daerah saya untuk mengajar. Daerah saya untuk mengajar, lalu untuk sharing sama orang. Ya, saya senang sharing sih, senang sharing. Jadi mengajar bagi saya itu adalah sharing pengetahuan saya ke anak-anak. Saya tidak pernah masalah anak harus ini harusnya enggak. Ya ini sharing pengetahuan ya, atau ya itu motivasi untuk kamu mau pakai atau enggak gitu lah. Jadi niatnya inti awalnya itu adalah kita sharing gitu kan. Jangan sampai kita anak forward gitu kan. Ya sharing aja, poinnya itu sharing. Saya senang sharingnya. Ya udah, akhirnya kebablasan yang mengasihkan dan ternyata ya, ya eh, pekerjaan ini tidak bisa membuat saya kaya memang, tapi bisa membuat saya hidup. Aku jadi ingat satu nih, Pak. Kayak apa ya? Kayak salah satu sharing dari Pak Jo mungkin di upacara bendera gitu ya. Itu sampai kayak aku rasa sekarang kalaupun ada teman-teman yang nonton ini, pasti mereka ingat ini kayak Apa itu? hidup adalah pilihan gitu loh. Oh. dan setahuku pas itu Pak Jo itu pakai nama orang kayak awalnya misalkan nama bapak ini adalah Aliang karena kalau Acuan ada nama orang tua yang namanya Acuan. Ya. Ya, memang ya saya selalu katakan bahwa hidup itu pilihan. Jadi kalau kita sudah memilih, kita tekuni, ternyata senang ya udah kita jalani gitu ya. Ya itu juga jadi patokan saya ketika mengajar sampai sekarang pun. Jadi setiap kali kita mau memutuskan sesuatu, kita selalu punya banyak pilihan. Nah, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya kan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya memilih lagi ada konsekuensi lagi, memilih lagi ada konsekuensi itu terus gitu itu kan seperti itu. Iya. Seperti itu kan. Hidup adalah pilihan. itu bahkan sampai kayaknya pas mau kelas 12 perpisahan gitu. Kayak teman-teman masih sering sebut itu loh kayak hidup adalah pilihan, hidup adalah pilihan. Ya, syukur kalau itu bisa maksudnya mengingatkan kalian gitu loh. Bahwa ya saya senang juga ternyata yang saya sampaikan kan ada yang bisa dipegang minimal gitu kan selama 3 tahun minggu ngajar kalian di kelas 10 kan. Terus ngajarin sampai kelas 12, lalu suka duka bersama belajar. Iya. Ya kan? Senangnya luar biasa ketika apalagi ketika kalian Olim bisa sama Luis bisa wah saya senang sekali gitu kan. Saya rektor ya MTK tidak pernah kamu bisa wah luar biasa senang. Walaupun saya nggak terima langsung tapi saya bangga dengan itu gitu loh karena menjadi bagian yang membentuk dirimu gitu. Padahal kayak pertama kali mungkin ketemunya pas kelas 10 kayak angkatanku ini anak-anaknya ada siapa aja gitu kayak masih biasa-biasa aja. Tapi pas kelas 12 habis lulus sih sebenarnya baru kayak nampak sini udah jadi ini, situ udah jadi itu gitu ya. Benar-benar surprise ya. Itu berlalu gitu cepat. Satisfying nggak sih Pak? Satisfying Pak. Oke, wow. Terus apa ya? Kenapa guru fisika, Pak? Kenapa guru fisika? Waktu itu saya cuma dikasih pilihan antara fisika, MTK, sama bahasa Inggris. Di antara 3 itu ya saya prefer, saya lebih senangnya memang ke fisika waktu sekolah. Sebenarnya waktu sekolah saya lebih senangnya kimia
kimia, karena kimia cuma waktu itu nggak ada pilihan jadi guru kimia, jadi pilihannya Oh. cuma fisika, MTK atau bahasa Inggris. Ya udah saya pilih fisika, waktu itu saya pilih fisika. Nah, Eh, wah, ngomong-ngomong soal ini, saya jadi ingat dulu pertama kali Yosudarso berdiri di Batam, itu kan ada Pak Tri kan, gitu kan. Terus ya Pak Tri cerita gitu kayak, oh pertama kali jadi guru itu gimana ngajar 5 pelajaran, 10 Iya, iya. pelajaran. Iya, itu kalau sekolah kecil ya gitu. Saya waktu Tanjung Pinang saya megang dua, Oh. MTK dan fisika. Mm-mm. Makanya kalau kalian waktu ada masa MTK saya kan bisa bantu BK juga karena pernah mendalami itu gitu loh. Dan rata-rata kan memang guru fisika bisa bisa MTK juga rata-rata kan memang Iya, karena iya. pakai aplikasi di fisika gitu kan. Nah gitu. Saya Keren, ya keren, pernah keren. lama ngajar ngajar MTK dan fisika di Tanjung Pinang gitu. Bahkan dulu pernah ngajar prakarya juga karena kurang guru. Oh, PKN pernah gak, Pak? Enggak, prakarya tuh, prakarya MTK Fisika 3 mapel dulu. Waktu Tanjung Pinang karena ya kurang guru gitu. Iya, iya. Jadi emang kayak di daerah-daerah mungkin kayak Batam di zaman Babat. dahulunya Ya, Batam ya, atau mungkin sekolah-sekolah daerah kecil-kecil gitu ya ya ada banyak yang yang double, masih ya. banyak yang double kok. Banyak yang double. Bener-bener salut sih sama guru yang ngajar berapa mapel sekaligus itu kayak wow. Ya, wow. Satu mapel aja udah Nah, cukup susah kan? berarti, Pak. Iya. Apalagi kalau dia bisa mengajar dengan penuh penuh totalitas kan. Iya, Mapel satu luar biasa sekali. luar biasa, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, mungkin dulu apa ya, punya cita-cita lain nggak Pak ya? Dulu ya, Mm-mm. dulu dulu saya tuh apa ya, hanya menjalani hidup saja. Oh, Hanya menjalani hidup. Ya pokoknya sekolah, belajar, udah gitu tanpa berpikir ke depan gitu loh. Mm-mm. Nah, ya itulah makanya saya bilang penting peranan guru-guru di sekolah untuk membantu anak-anak. Itu Mm-mm. keluarga juga penting sih. Tapi rasanya emang banyak sih ya Pak yang kayak gitu, kayak misalnya Ya memang kayak SMA, gitu. cuman Nah, mungkin pas kuliah atau pas kerja baru nemukan ternyata oh passionnya di punya sini di gitu sini, ya. ya kan? Passionnya di sini gitu. Ya itu proses lah ya, itu proses. Dan makanya itu pendampingan dulu kan kita tidak dulu zaman saya sekolah seingat saya itu tidak ada yang guru BP yang dampingi dari kelas Iya. 1 ke kelas 1. Sekarang kan maka dia sudah sekolah ada guru BP bahkan dua kan guru BP-nya dan Mm. dua guru BP. Dan kita selama pembelajaran online ini guru BP-nya punya jam khusus tiap minggu sekali itu masuk kelas untuk Oh. pembinaan ngobrol-ngobrol sama anak-anak gitu istilahnya ya mengarahkan mereka gitulah jadi Mm. nggak hanya belajarnya tapi pendampingan psikologis oleh guru BP juga ada kita gitu. Kayaknya setiap alumni Yosudarso yang lihat ini, kayaknya bakal rasa kayak, wah, Yos sudah kayak gitu ya. Kayak, kayak beneran dulu itu gak ada yang namanya, ya mungkin ada lah guru BP di ruangannya doang, tapi gak ada kayak setiap minggu masuk kelas lah atau Ya. apa gitu ya. Emang Ya memang sudah gitu. membaik, semakin lama semakin baik. Harus makanya saya tadi kan bilang yang pasti adalah perubahan. Kalau kamu nggak mau berubah ya kamu habis. Kalau lain akan gila kan gitu kan. Jadi jangan selalu merasa nyaman atau masih nyaman. Ya jangan merasa oh ini udah cukup lah segini ya jangan seperti itu. Iya, Tapi iya. selalu berinovasi itu penting itu yang membuat kita hidup. Ya ingat Nokia nggak mau inovasi habis ya. Oke, Pak. Jadi kan tadi itu kan kalau perubahan di sekolah itu kan ya mungkin yang bisa dilakuin oleh pihak sekolah lah ya. Cuma kan ada perubahan juga yang dari pihak pemerintah gitu. Misalnya kayak kurikulum baru gitu ya. Mungkin kalau kurikulum akhir-akhir ini kayak ada pendidikan karakter lah atau mungkin ada kelas wirausaha nggak sih, Pak? Ada aja namanya pendidikan PKWU itulah pendidikan kewirausahaan namanya. Oh ya ya. Ada keterampilan. Jadi kayak menurut Pak Jo itu sekarang udah gimana nih Pak? Kayak maksudnya mungkin inovasi ya kita bilang aja inovasi baru dari pemerintah bikin kurikulum baru yang ada yang namanya fokus pada pendidikan karakter, fokus pada apa gitu. Menurut Bapak itu gimana? Kayak mungkin mau dibilang sih lebih
kita ngomongin lebih fokus ke pendidikan karakter dan mindset deh. Ya, sekarang pemerintah ini lagi heboh karena banyak mapel yang dibuang. Sudah ada kurikulum baru, namanya mapel yang dibuang, lagi heboh. Lagi saya belum ikutin secara sesama seperti apa. Nanti ada beberapa mata pelajaran yang hilang lah dari kurikulum kita itu. Pendidikan karakter tuh sebenarnya ya menurut saya itu lebih fokus sebenarnya fokus dulu ke dari kecil. Iya. Jadi kalau udah SMA, udah jadi itu bentuknya agak susah. Makanya ketika di pendidikan dini itu fokusnya jangan ke apa lain dulu deh, jangan usah berhitung atau apa, tapi pendidikan karakter dulu. Dia terbiasa jujur, terbiasa kerja keras, ya rajin, hargai orang lain. Nah, itu kalau dia udah terbentuk dari kecil itu jadi kebiasaan kan gitu kan. Nah, itu oke ke depan. Jadi menurut saya mungkin pemerintah bisa ubah kurikulumnya untuk lebih ke yang basic dulu lah, ke dasar, ke SD kayak gitu kan. Kelas 1, 2, 3 itu fokus ke karakternya dulu atau gimana gitu kan. Lebih ke sana sih. Kalau udah SMA ini memang kita kendalanya memang susah kalau udah jadi karakternya kayak itu, mau ubah itu udah susah memang. Iya sih. Iya. Makanya kemudian lewat peraturan sekolah lah bahwa mereka berubah kan gitu kan. Peraturan sekolah. Kalau nggak gitu nggak bisa juga. Makanya itu kemudian butuh guru BP pendampingan terus menerus gitulah. Intinya kalau anak bermasalah, sebenarnya Pak, kayak saya merasa sih dulu pas SMA itu salah satu hal yang membentuk karakter kami ya, itu adalah MOS. Wah. Tapi kan setelah angkatan kami itu udah gak ada MOS ya. LS gitu. Ya, termasuk memang itu jadi ajang. Jadi kalau dilaksanakan dengan baik, MOS itu luar biasa sebenarnya. Ya kan? Cuma efeknya luar biasa sih. Ya, saya salah satu produk MOS yang saya jujur aja, saya berterima kasih banget sama mungkin kak kelas MOS saya dulu. Jadi selama niatnya baik dan selama baik, MOS itu luar biasa sebenarnya. Karena bisa dia pengenalan, pembentukan karakter juga di situ kan, di awal-awal dikenal dari peraturan sekolah dan sebagainya kan. Gitu. Tapi dengan sistem yang baru ini jadi memang terasa kayak ke adik kelas ke kakak kelas juga rasanya nggak kenal, kemudian kadang-kadang sopan seperti itu. Ya, cuman ya nggak bisa nggak bisa dipungkiri juga ya, karena pemerintah kan hapus MOS kan gara-gara ada banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mungkin kayak pembulian atau apa gitu ya. Cuman puji Tuhan Dios enggak. Nggak pernah ada dibully kan, tetap jelas-jelas dihukum karena salah, bukan karena kesalahan. Ya. Dan ada refleksinya gitu kan, dihukum pun refleksinya kayak seperti ini kan gitu kan. Ada dihukum bersama Pak. Iya nggak kita dihukum aja, tapi harusnya ada refleksinya, ada tujuannya gitu kan. Dihukum tujuannya apa, ada refleksinya gitu loh. Kenapa kan dihukum jangan tidak sepihak begitu kan? Ya. Dijelasin semua sama kakak. Gitu. Itu yang penting sebenarnya sih. Hukum boleh, tapi kan refleksinya apa habis itu? Yang habis hukum udah tinggal. Hukum karena memang mau hukum kan, nggak bisa kayak gitu kan? Iya. Bahkan dulu mungkin disuruh makan apa gitu kayak. Ya belajar untuk nggak geli kan? Buat apa makan? Belajar untuk nggak jorok, untuk nggak geli, nggak jijik kan, nahan. Iya. Kan? Betul. Seperti itu tujuannya kan, memang kan. Ada tujuannya, ada tujuannya. Makanya saya bilang kalau dikemas dengan baik, memang niatnya itu memang mau ngenalin anak baru dengan lingkungan sekolah seperti itu kan. Untuk karakter mereka yang pasti bagus. Pokoknya udah balas dendam ya sudah susah. Aku jadi ingat sih beneran kayak dulu itu satu kelas mungkin ada satu orang aja yang salah gitu. Itu bisa aja kayak satu kelas dihukum atau enggak satu angkatan ya dihukum gitu loh. Tapi seru ya, setelah berlalu seru ya. Seru kayak pengalaman yang nggak bisa dilupakan bener. Apalagi bener-bener mungkin pas MOS-nya diteriakin gitu ya sama kakak MOS-nya kayak cepet atau apa gitu. Tapi setelah MOS-nya itu kayak kami bisa balik ke kelasnya kayak ketawa gitu. Iya. Makanya habis MOS habis MOS itu ada keakraban kan? Iya. Menghilangkan bondnya ada. apa. Iya. Wow. Oke. Menurut Bapak kayak
apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru gitu? Kayak apa sih pesan Bapak untuk orang yang mau jadi guru? Eh, Kalau kan ngomong dari pemerintah ya, pemerintah itu minta kita 4 kompetensi. Hmm. Pertama itu eh, kepribadian, Mhm. yang kedua itu sosial, Mhm. yang ketiga itu pedagogik. Mhm. Pedagogik itu kemampuan mengajarnya, jadi ngerti bagaimana metode mengajar. Hmm. Iya. Keempat itu profesionalisme. Profesionalisme ini berkaitan dengan penguasaan materi. Jadi saya pikir empat-empatnya dibutuhkan gitu loh. Ya, ya itu tantangan jadi guru itu kan ketika harus jadi contoh untuk anak-anaknya gitu kan. Hmm. Kemudian harus profesional juga waktu mau ngajar juga harus siap. Walaupun kita lagi ada masalah di rumah atau apa ya kita di dalam kelas harus buang itu semua kan. Hmm. Itu kan. Kemudian sama orang orang lain harus supel dan sebagainya kan memang itu tantangannya kan. Hmm. Iya, yang mau jadi guru, tapi pertama kali ketika memang mau jadi guru itu mungkin kenali passionnya benar-benar, passionnya benar-benar mau. Karena di Indonesia saya bilang di Indonesia ini kalau mau jadi kaya jangan jadi guru deh, ya kan? Tidak buat kaya, tapi kita senang ternyata senang sharing, terpenuhi. Ada anak-anak kemudian udah sukses datang jadi kita atau ada nggak usah sukses lah anak ketemu kita di jalan, alumni ketemu kita di jalan nyapa itu udah senang luar biasa gitu. Iya, iya. Ya kan? Nanti kita masih diingat gitu loh, nanti ingat atau misalnya kayak gini kita cerita masa lalu, oh ternyata kamu teringat itu kita senang juga kan ternyata ada kita Hmm. bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Hmm. Itu poin pertama sih, passionnya memang senang dia ngajar gitu, senang dia berbagi dulu. Ah, Mungkin ya. mungkin nanti kalau udah apa ya 50 tahun anniversary Yosudarso itu kayak orang alumni-alumninya balik itu kayak wow. Berapa tahun lagi ya? Masih Sekarang lama kita sih kayaknya. berapa menit ya? Ya, masih 20 tahun ya. Ya, itu intinya memang harus kenali passion dulu, jangan sampai salah milih lah gitu. Hmm. Kayak saya kan sebenarnya kecemplung karena kayak kondisi, tapi akhirnya saya senang gitu loh. Karena Hmm. memang benar-benar passion saya Kayak gitu. Nah, sebenarnya passionnya itu bukan hanya senang mengajar mata pelajaran tersebut, tapi ya, juga passion untuk memotivasi anak ya, untuk ya. kayak ya gitu ya kayak kayak membantu anak untuk maju, untuk punya mindset yang Uh, benar. treat your student like a family. Treat your student like a family. Yes, yes, Yes. Seneng nih, Pak. jangan jangan jadikan mereka sebagai objek hinaanmu atau apa. Jangan pernah adjustment deh. Kita nggak akan tahu loh. Kamu nggak bakal bisa gini, kamu nggak jadi sukses. Kamu nggak tahu loh. 5-6 tahun aku dia balik tuh jadi orang luar biasa suksesnya kan. Iya, Ya, setiap murid itu butuh pendekatan yang berbeda-beda. Makanya iya, itu saya udah bilang di awal, jangan fokus pada kekurangannya, tapi fokus iya. pada kelebihannya. Kalau Ya, kekurangan, benar-benar kan ada pepatah yang mengatakan guru itu orang tua kita di sekolah gitu ya ya. maka Jadi treat your benar-benar student like a apa treat every student like your own children gitu ya. ya. Kayak wow. Ya jadi guys, kayak dulu ini Pak Jo ini benar-benar di sekolah itu ya gimana ya? Maksudnya kami sebagai anak-anak muridnya ya Pak Jo panggilnya nak gitu loh. Pak Jo paling seneng itu panggil ya nak gitu ya. Pakai kata anak gitu. Karena memang saya merasa udah tua juga. Aduh. Apa sih Pak kayak suka duka jadi guru? Ya mungkin tadi sukanya udah banyak lah ya diceritain. Mungkin dukanya deh. Bukan jadi guru ya. Hmm. Eh, apa ya? Apa yang buat saya? Kayaknya nggak ada tuh, enjoy enjoy aja ya. Wah. Apa tuh jadi guru ya? Ya kayak online ini kayak online ini terutama dukanya ketika kita belum bisa memberikan yang terbaik kepada anak. Misalnya ya kita belum bisa motivasi mereka. Ada anak yang nggak mengumpulkan tugas, waktu udah diingatkan berkali-kali nggak mengumpulkan tugas, udah dibina berkali-kali, udah dipanggil misalnya karena kalau saya lagi Google Meeting itu anak-anak yang bermasalah saya tinggalin terakhir. Jadi yang lain kalau keluar kode-kode anak-anak yang bermasalah saya tinggal keluar, udah kita bina gitu loh, kita ngajak ngomong. Tapi terus aja bulan kayak gitu, itu kadang-kadang kita merasa gagal gitu loh. Itu sedihnya. Harus sabar sih ya. Nah, dukanya lagi kalau misalnya ketemu ini kayaknya alumni nih, tapi kayak dia
papa nggak lihat gitu kadang-kadang ada yang seperti itu juga ya ya Iya. oke lah itu manusia beda-beda ya. Beda-beda ya kadang-kadang seperti itu kadang kita mau nyapa lu sudah kadang-kadang kan mereka udah berubah banyak nih ya dulu kita ini Sendiri. ketemunya udah beda gitu kan mau nyupa Iya. antara ada enggak gitu kan kadang-kadang seperti itu ya, ya itu aja sih sifatnya yang lain ya ya itu Mm-mm. ya kalau kita bisa bersyukur ya ya oke lanjut aja sih jangan ngomong salary ya kita jangan ngomong salary lah kalau jadi Iya, iya. dulu di Indo Heeh. nggak Mungkin tahu. mungkin saya pengen apa ya? Nggak tahu ini mewakili teman-teman atau enggak. Cuman eh, saya juga kan apa ya? Ya kenal lah beberapa teman yang mungkin sekarang kuliahnya di Batam aja atau gimana gitu. Padahal dulu mungkin di sekolah jadi juara umum gitu Ya, loh. Nah itu kan ya kebanyakan sih karena orang tua kan kayak oh gak betul mau anaknya jauh atau betul gimana betul betul gitu. itu di Kayak Batam tuh. ada gak sih Pak kayak pesan buat orang tua ini kayak biar gimana ya? Kayak kan anak ini berpotensi gitu loh, tapi kenapa nggak mau dikirim keluar untuk kuliah yang lebih baik Ya gitu? eh, kita nggak tahu ya pertimbangan dia ya mungkin Mm-mm. pertimbangan biaya bisa jadi salah satunya Ya bisa ya jadi. kan pertimbangan biaya kalau misalnya memang pertimbangan cuma anaknya nggak safe ya saya cuma bilang mau sampai kapan kita jaga anak kita ini kita Iya. nggak bisa selamanya jaga dia terus loh Mm-mm. setiap anak-anak itu butuh diberi kepercayaan Mm-mm. untuk membuktikan diri gitu Mm-mm. ya kan memang banyak kejadian seperti itu karena sedih juga udah kelas 3 akhir-akhir kok kayaknya menurun motivasi belajar kenapa ya saya nggak kemana-mana pas saya di Batam aja males Iya. juga akhirnya kayak gitu itu kita sedih juga dengarnya kan tapi Mm-mm. sebenarnya belajar di mana aja ya sama Iya. belajar di manapun sama Heeh. tapi dia kan misalnya dari kecil sampai SMA udah di Batam yang lingkungannya kan itu aja Iya. ya kan dia harus belajar dari dunia luar Mm-mm. ya kan di dunia luar tuh benar-benar hidup di dunia nyata loh dia Beda ya. beda tetap gimana pun beda belajar adaptasi sendiri belajar adaptasi lingkungan baru itu kan suatu keterampilan hidup Iya. ya kan kamu bisa survive di tempat yang baru kamu adaptasi kamu harus istilahnya otak jalan lah gitu kan selama ini kamu merasa aman di Batam kamu udah kenal mana-mana mau apa-apa tinggal minta kamu Mm. pernah nggak merasa sakit ketika jauh dari orang tua Iya. Iya. aduh nggak ada yang rawat nggak harus bertahan hidup kan kayak gitu kan dia Mm-mm. harus bertahan aman dia ketika dia harus memilih teman itu kan keterampilan hidup sebenarnya bukan teman sekarang dia punya banyak waktu punya misalnya anggaplah dia orang kaya anak orang kaya ya Mm-mm. dia punya banyak waktu punya banyak istilahnya punya banyak privilege lah mau apapun Iya. bisa terusnya kan tapi kan dia, ketika dia bisa belajar jaga bawa diri baik-baik dan sebagainya anak ini kan luar biasa gitu loh Mm-mm. luar biasa Mm-mm. nggak untuk ikutan teman gitu kan ya Mm-mm. kan kemarin si Jensen sharing kan teman-temannya dulu dia bilang yang dari mana-mana itu kan sering cabut waktu kuliah nggak berani Oke. kan nah itu ini anak-anak seperti ini kan ketika diberi kepercayaan dia bisa jauh kan Jensen kan tahu kan ini di Jerman kan waktu masa persiapan tuh dia bilang wah mereka cabut nggak kuliah apa-apa loh cabut kan dia kan nggak mau ngapain dia masih jauh-jauh kuliah nah seperti itulah nah makanya dari kecil itu kita tetap komunikasi dengan anak itu penting dari kecil jadi anak dan memberikan kepercayaan kepada anak memberikan tanggung jawab anak itu penting Mungkin di sisi lain anak juga harus buat orang tua percaya sama dia juga ya. ya dan itu kan harus diberi kesempatan tapi kalau Mm-mm. kita nggak pernah beri kesempatan untuk dia apa-apa dilarang dia nggak pernah bisa Iya sih. berikan gitu Heeh. dia nggak tahu dunia luar tuh seperti apa ganasnya gitu loh Mm-mm. makanya untuk orang tua saya itu cuma mau bilang mau sampai kapan ya nanti jaga terus bawa tesi terus nggak pernah lagi Mm-mm. kita nggak tahu loh usia kita loh mendadak kita Iya, begini anak dunia luar habis loh iya, iya. loh Betul, betul ya banget. kan Betul betul banget. kan hidup kita nggak ada yang tahu loh hidup loh Heeh. Apalagi sebenarnya kalau anak-anak yang pergi keluar itu kayak benar-benar seorang diri, nggak ada teman, nggak ada siapa gitu, kayak ya benar-benar kuliah di situ ya sendiri, kayak wow sih. I mean, apa ya? Jujur aja mungkin aku di Singapura dulu kan masih pulang pulang Batam ya belajar dan maksudnya tapi semenjak pandemi benar-benar aku belajar banyak sih kayak oh ternyata harus apa ya atur keuangan itu ya beli beli barang-barang di Singapura itu gimana harganya berapa nah gitu. itu Padahal manajemen manajemen keuangan itu kan juga harus dipelajari kan iya, itu padahal kan dulu itu cuman
Taunya pulang Kurang balik Batam, nggak perlu tas kan? pergi mall, beli, terus uang orang tua gitu. Ya, ya, betul, betul, betul. Nah itu kan keterampilan hidup. Hmm, Ya, keterampilan itu kan harus dipelajari. iya, Nggak bisa dapat dalam waktu yang singkat kan, pelan-pelan manage uang itu kan harus gimana belajar caranya? dari pengalaman Iya, sih ya. betul, Heeh, betul. atur keuangan sendiri, Itulah proses heeh, kan, itulah gimana proses nanti hidup. kayak oh ternyata harus ada investasi gitu-gitu kan. Ya, itu membuka pikiran. Ada nggak sih Pak impian yang pengen Pak Jo capai atau harapan gitu dalam waktu 5 tahun atau ke depannya? Menambah aset, Menambah menambah aset, aset. oke. Menambah aset tuh dalam bentuk fisik, misalnya properti atau something like that lah ya kan. Mhm. Menambah aset dalam bentuk pengetahuan, Hmm. ya kan? Itu kan aset juga pengetahuan, Hmm. ya kan? Belajar lebih banyak. Saya ingin mendalami tentang technical sama fundamental dari stok sih. Itu membuat saya mungkin ke depannya kita akan pakai terus gitu kan. Dan saya bisa warisan itu ke anak saya bisa ajarin dia seperti itu. Iya. Nah, itu yang ke depan saya yang nambah aset dalam hal itu ya aset. Kemudian yang kedua tentu kalau ada waktu sih impiannya cuma bawa anak dan istri mungkin ke Bali atau ke Medan. Bali sama dan Medan lah. Bali dan Medan. Hmm. Atau juga boleh lah. Pokoknya salah satu dari 5 tahun ini juga tercapai. Dan Hmm. ya dan itu tentu tercapai setelah pandemi berlalu ya. Hmm. Ya kan? Terus 5 tahun ke depan ya mudah-mudahan masih bisa hidup panjang, bahagia. Ya pasti nambah aset itu nambah aset, kemudian yang bawa keluarga jalan sih ke Ah, Bali atau yang nggak usah jauh-jauh kan ke Bali atau Medan. harapan seorang guru. Sama seorang guru seorang Heeh. dan ya aset sekali lagi aset itu jangan dibikin langsung duit apa gitu nggak lo ya. Iya, ya. Aset itu teman juga aset, nama Teman teman, juga nama aset. pergaulan, Ya. ya semua itu aset. Hmm. Teman, nambah pengetahuan, nambah ya aset yang Hmm. dalam arti properti atau apa. Kalau apa kayak harapan untuk murid-murid gitu, kayak untuk sekolah. Untuk murid-murid sih saya berharap kayak sekarang online ini ya eh, harus punya kesadaran lebih dalam belajar sih, Hmm. Hmm. menggunakan waktu secara bijak. Hmm. Saya dulu pernah tulis di mungkin di modul atau itu. Jadi hidupmu itu alat musik, Aha. hidupmu itu alat musik. Lagu apa yang Anda mainkan itu tergantung pada kamu. Hmm. Mau merdu, mau sumbang, mau fales itu tergantung kamu yang mainin. Jadi Hmm. kamu itu adalah pemain musik dalam hidupmu. Tentu orang kita semua mau mau memainkan lagu dengan merdu kan. Iya. Ya, kan? Kalau mau tapi kan untuk memainkan lagu dengan merdu kan butuh latihan. Betul nggak? Butuh Heeh. latihan yang keras. Nah, itulah gunakan waktumu dengan baik, ya, pelajari semua hal-hal yang baik, ya. Belajarlah berprestasi, Hmm. ya kayak gitu kan. Hargai Hmm. waktu dengan keluarga, ya kan Betul, karena betul. kita nggak pernah tahu loh namanya hidup itu seperti apa. Jadi selama ada waktu jangan asik main game aja, yang asik hidup yang duniamu sendiri aja gitu, pergi bersosialisasi Hmm. seperti itu. Penting banget. Nantinya pergi bersosialisasi kan, tahu kawan seperti apa, karena di situ kita belajar mana kawan sejati, mana yang cuma manfaatin kita, itu nggak belajar loh Heeh. ya. Betul. Nggak, sebenarnya nggak penting punya banyak teman, tapi sedikit teman tapi benar-benar yang berkualitas gitu loh. Yes. Ya, kamu harus membentuk lingkunganmu dengan orang-orang yang sejalan dengan kamu berkualitas gitu loh. Kita Heeh. tahu aja kenalan oke, tapi benar-benar yang sekelilingmu ini harus yang bisa membuat kita berkembang. Ini Hmm. bukan masalah pilih-pilih kawan loh ya. Ini bukan masalah pilih-pilih Iya. kawan. Tapi Betul, ini memang betul. memang harus kayak gitu Hmm. ya. Kamu di lingkungan yang positif, kamu kan jadi positif. Iya. Kalau kamu di Karena lingkungan apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu kan. ya ada yang bilang dia harus punya just circle sendiri kan gitu kan. Hmm. Nah, artinya dia tuh abis itu ada temennya, tapi yang benar-benar ini ya. Jadi Hmm. sahabat sejati itu memang perlu sih yang Betul. karena itu akan menguatkan kita. Hmm. Kayak gitu. Kalau apa ngomong soal aset nih, kan kan kata Pak Jo kan bisa aset, bisa teman, bisa apa gitu ya. Ya, Tadi sih aku kayak kepikiran kayak sebenarnya ini nggak kepikiran tadi sih. Maksudnya udah pernah saya renungin beberapa waktu lalu gitu ya, ya. Kayak
kan ada orang bilang aset yang paling berharga itu investasi yang paling tinggi itu investasi pada diri sendiri, yaitu ilmu pengetahuan gitu ya. Leher ke atas. Cuman di sisi lain aku kayak mendapatkan sesuatu lagi gitu loh. Kayak menurutku kayak investasi yang lebih tinggi lagi itu kayak investasi dalam mencintai, mengasihi anak-anak dan juga orang lain gitu loh. Kayak wow sih, kayak Ya. betul nggak sih Pak? Kayak misalnya ada anak murid di sekolah, mungkin ya bisa dibilang anak murid ini sering dimarahin orang tuanya atau mungkin dari keluarga yang kurang baik lah gitu ya. Pasti kalau dari sekolah bisa mendapatkan kasih dari seorang guru, pasti masa depannya pasti bisa melesat gitu ya. Spreading love ya. Spreading love. Iya. Ya semua tidak ada yang betul, tidak ada salah ya. Semua kembali ke ya itu pilihanmu. Ya kan mana ini kan ngomong tentang skala prioritas berarti kan. Ada yang mungkin prioritasnya memang ya dia ilmu bagi dia prioritasnya adalah segala dulu ya, gimana pun ilmu. Ya kan. Ada yang kedua ya yang penting tingkah laku, kasih sayang gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Tapi percayalah bahwa ilmu yang baik akan membawa tingkah laku yang baik juga. Ilmu kan nggak harus ilmu fiksi atau sains atau apa kan. Ilmu tentang kita baca kepribadian orang lain itu kan asik juga. Kamu baca buku kepribadian itu kan asik juga. Iya. Ya kan, kamu bisa adjust gayamu dengan gaya teman bicaramu tuh, itu kan juga harus belajar sebenarnya. Iya. Ya kan, supaya sama frekuensinya, enak ngobrolnya, itu kan nggak perlu belajar, tapi itu kan bisa dibaca juga sebenarnya. Psikologi lah kita ngomong ya, kayak gitu kan. Itu aset dari leher ke atas juga kan sebenarnya. Ya nggak? Menurutku sangat-sangat benar karena ya akhir-akhir ini mungkin aku ada berbicara dengan beberapa orang yang mungkin sudah dewasa, sudah berkeluarga atau apa gitu ya. Benar-benar saya percaya sama satu hal ini, kayak buku yang paling berharga itu buku tentang kehidupan seseorang gitu loh. Kayak benar-benar every human is a living book gitu loh. Karena setiap orang pasti ada ceritanya, pasti ada pasti ada pengalaman sesuatu dan kita bisa belajar sesuatu dari mereka gitu. Dan makanya don't ever judge a book from its cover itu kan. Karena kita nggak pernah tahu jalan belakang ceritanya seperti apa yang bentuk dia seperti itu. Jangan pernah meremehkan ngomong dulu orang baru kita tahu kan. Yes. Ya kan, nah, gitu kan. Nah itu memang, nah itu juga perlu, itu pembelajaran terus menerus itu. Karena kecenderungan kita untuk negatif itu kadang-kadang lebih kuat kan. Nah, perlu untuk pilih circle yang positif kayak gitu. Ya kan? Betul. Itu anak-anak kadang-kadang mereka takut. Takut nggak punya teman lah, takut gini mas, gara-gara gini. Nggak gitu kan, padahal ngapain kalau temennya bawa kita ke hal yang negatif gitu kan? Ya kamu punya pilihan selalu dan pilihlah yang untuk jadi dirimu sendiri gitu. Masalah disukai nggak disukai, oke, nggak jadi masalah. Dan itu kan butuh proses. Apalagi kalau anak masih labil kan, takut dijauhi temen lah, takut nggak punya temen lah. Nanti kalau nggak mau jauh sama saya nggak punya teman gini. Padahal nih ngajaknya ngerokok, ngajaknya buat apa gitu kan? Ngajaknya main game terus buat apa gitu kan? Nah kalau main game betul-betul ngasihkan duit, it's okay kan? Jadi gamer profesional kan? Ya kan? Do something that can make you live. Harus mulai dari situ. Ya kan? Benar-benar satu hal yang benar-benar saya bersyukur banget sama SMA Yosudarso ya, kayak disiplinnya tinggi sama pendidikan karakter, kayak apa ya, kayak mungkin nggak tahu gimana tapi di sekolah nggak tahu di sekolah yang gimana, tapi di YOS ini kayak apa ya, hal-hal kayak merokok lah, hal-hal kayak pendidikan karakter lainnya lah, benar-benar disiplin banget gitu. Dan gurunya care ya ternyata kan, gurunya care kan. Iya. Gurunya care. Care. Ya kan. Tidak. That's why kayak yang tadi aku bilang kayak invest in love gitu. Kayak love your love everyone sih sebenarnya. Kayak tapi di konteks ini mungkin love your kasih. Lebih arah kasih ya. Love your murid. Apa? Oke. Students. Ya. Oke. Kok saya lupa tiba-tiba barusan. Ya, spreading love itu memang harus sih. Spreading love ya. Itu hal yang luar biasa positif.
dengan cinta memang bisa buat banyak hal sih. Sebenarnya Banyak. apalagi menurutku kayak kalau murid-murid yang rantau gitu, hidup sendiri, jauh dari orang tua, Ya. nah itu kayak benar-benar harus Dan, dan, dan Mm-mm. itulah susahnya sekolah online ini memang, Lukas. Pembinaan itu yang susah sih. Makanya Iya, kita memang di kurikulum itu tidak wajib untuk guru BP masuk. Sekarang namanya BK ya, bimbingan konseling masuk kelas, tapi kita tetap buat seperti itu. nggak bisa one Sebenarnya on apa? one sih ya. Jangan selalu bawa mereka mendekat kan. Kalau sama guru BK kita tak kenal, mau kita sama siapa gitu kan. Iya. Lingkungan sekolah yang hangat, lingkungan sekolah yang nyaman itu akan membuat anak betah dan dia bisa bisa berkembang dengan baik. Terakhir nih Pak, kayak apa sih pesan Pak Jo yang pengen Bapak sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang? Kayaknya tadi udah terangkum semua harusnya, Lukas. Konklusi aja, konklusi atau Konklusi mungkin mau ya. kasih Konklusinya quote. sekali lagi saya selalu bilang hidup itu pilihannya. Selalu itu pedoman hidup saya. Hidup Saat adalah itu pilihan. pilihan. Yes. Anda punya banyak waktu sekarang pergi online ya. Anda punya banyak waktu. Gunakanlah waktumu dengan bijak, memilah dengan bijak gitu kan. Memilih dengan bijak. Lalu cintai pilihanmu dan perjuangkan setelah itu. Ketika misalnya tuan SMA baru lulus, jangan pernah ikut-ikutan teman. Jangan pernah ikut-ikutan teman. Jangan mau kena pasal orang tua. Kuliahlah, lanjutkan studimu di bidang yang kamu gemari. Yes. Ya, jadikan itu sebagai apa ya? Ya kalau kita hidup sesuai dengan pilihan itu, kita akan senang. Ketika akan senang, ya money will follow gitu loh. Ya kan kalau kita udah senang kerja ini ya dia itu hasil dari proses ini kan gitu kan. Kayak gitu. Kemudian ya luangkanlah waktu mungkin untuk baca-baca investasi bagi saya sekarang. Karena kayak saya juga nyesel dia baru tahu investasi dari sekian tahun hidup. Dulu cuma tahu nabung gitu kan taunya kan. Duitnya nggak berkembang ini gitu. Sebenarnya kayak investasi dari uang sekecil berapapun bisa. Berapapun Kan? bisa. Karena mau investasi berapapun bisa. Ya kan investasi dengan konsep yang benar loh. Kayak berapa? 100.000 pun bisa kan ya? Ya, itu bisa. Yang penting itu konsisten. Itu yang susah. Komitmen untuk terus menyisikan. Ya itu kita ngomong manajemen keuangan juga lah ya, belajar untuk ngatur. Kan saya udah alami kan manajemen keuangan, ngatur keuangan itu juga perlu. Nah, yang terakhir kemudian yang belum tahu mau sekolah di mana, SMA-nya ke Yosudarso aja. Oke. Promosi ya. Ya itu bagi yang masih ada di SD atau SMP lah ya mungkin. Atau mungkin orang tua yang nonton ini yang anaknya masih kecil atau apa, kalau mau pindah Batam silakan. Oke, karena ya Batam juga dekat Singapura. Wah. Kan bentar lagi katanya mau bangun jembatan kan ya Batam Singapura gitu. Oke. Iya. Wah. Buat tourism sih sebenarnya ada ke Bintan juga. Jadi benar-benar pemerintah saya tahunya Batam Bintang potensi. sih, Batam Bintang yang proyek 2024 katanya Batam Bintang. Kalau saya Batam Singapura saya benar kalau memang iya wow kapal jadi nggak laku dong. Nggak tahu kan sebenarnya mobil-mobil di Batam kan FTZ gitu loh Pak. Iya boleh keluar. Belum tentu boleh keluar kan. Iya betul. Iya. Jadi kayak ya gitulah. Mungkin dia mau buat model ini ya Singapura Johor Baru mungkin ya. Ya itu kan, ada Pak. Ya kan Singapura Johor Baru tapi mungkin ada kebijakan kalau memang harus itu pasti ada kebijakan lain mengenai mobil-mobil ini lah kan. Ada yang kerja di Singapura terus rumahnya di Johor Baru. Ya kan banyak. Enak sih sebenarnya. Karena living cost Singapura memang nggak tahan lah. Ya tapi itu cuman apa ya? Cuma biaya tempat tinggal sih. Makan apa semua tetap pasti di Singapura kan kerjanya dari pagi sampai malam. Makan Singapura berapa? $2, $3 kalau di Ya sih. Wow. Thank you ya Pak ya. Terima kasih banyak Lukas. Benar-benar thank you banget. Jadi ya pesan Pak Jo yang paling utama ya, hidup adalah pilihan. Jadi kalau ya pilihan kalian sebenarnya nggak ada benar atau salah. Kalau kalian mau jadi orang besar, kalau kalian mau jadi orang yang benar-benar sukses, ya itu juga pilihan kalian gitu. Kalau kalian mau hidup kalian biasa aja, itu juga pilihan kalian gitu loh. Oh iya, mungkin satu lagi Lukas, mungkin saya lupa ya. Hidup ini memang bukan perlombaan ya. Ada yang bilang begitu kan. Jadi bukan perlombaan. Jadi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Semua punya waktunya masing-masing gitu kan. Jangan membandingkan. Halo, kayaknya Lukas.
Yes, yes. Oke, ya jadi saya juga percaya sih. Nge-freeze kayaknya, punya kamu nge-freeze di sini. Iya, tadi Pak Jo juga nge-freeze. Halo, Halo, yes. masih nge-freeze kamu. Ah, Oh, udah. oke. Ya, jadi Jadi gini, ketika kita bilang memang hidup bukan perlombaan ya, tapi it doesn't mean bahwa kamu nggak planning hidupmu gitu loh. betul. Betul ya. Doesn't mean bahwa kamu boleh ngalir aja gitu aja. Karena saya sudah alami sendiri kan waktu sekolah memang ngalir gitu aja benar-benar nggak ada planning apa-apa. Jadi akhirnya ketika mulai sadar tuh mungkin ya ketika udah ngajar lah, udah mulai bisa pikir sendiri apa-apa, oh iya nggak planning. Udah planning kapan nikah, kapan ini, itu semua tetap planning. Benar kan? Saya ada Jadi satu quote belajar yang bagus sih untuk buat ini. planning sih. Saya ada satu quote yang bagus sih buat ini. Kayak if you don't plan, it means that you plan to fail. Ya, betul. Itu trader tuh juga. Itu belajar trader. Istilahnya yang punya planning aja bisa gagal, artinya kalau nggak punya planning kan gitu kan? Iya. Ya kan? Benar. Tipnya gitu kan? Ya itu akhir quote-nya. Keren. Oke. Thank you ya Pak ya. Thank you buat sehat ya. Sehat ya di sana ya. Buat sharingnya juga dan juga ya semoga teman-teman di sini terinspirasi dari apa yang Pak Jo tadi sudah sharingkan dan juga biarlah ini tuh sebuah mungkin bisa jadi pegangan hidup untuk beberapa dari kalian ya. Dan ya terakhir jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol bel untuk cerita-cerita menginspirasi lainnya yang akan diupload di YouTube ini. Dan sekian dari hari ini dan sampai jumpa. Bye bye.